Bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada dua hal hari ini. Yang pertama terkait masalah di Sulawesi Selatan. Kurang lebih ya di Sulawesi Selatan ini kan ada sengketa keperdataan ya antara masyarakat dengan institusi kepolisian yang sudah inkrah. Saya tadi berkesempatan sudah berkomunikasi dengan Pak Kapolda Sulawesi Selatan. Ya. Alhamdulillah beliau sudah memberikan respon yang sangat baik. Intinya, ini nanti tolong minta saya dijelaskan sama teman-teman dari Polda ya. Intinya Polda Sulsel berkomitmen untuk melakukan pembayaran ya sesuai dengan mekanisme. Nah, kalau mekanisme penganggaran itu kan memang bukan di level Polda. Nanti setelah disampaikan teman-teman dari Polda Sulsel, Komisi 3 komitmen akan membantu dan mengawal penganggaran dana tersebut, karena kan anggarannya kan nanti juga di sini. Nah, yang kedua adalah terkait masalah di Lampung, di Waikanan. Jadi di tempat saya dulu KKN Pak, di situ Pak. Intinya ada Bu Supiah dan Pak Hartono ini berjualan bensin ya, Pertalite, lalu dituduh sebagai penimbunan. Ya kita tentukan ya Pak paham ya, ada KUHP baru. KUHP baru itu bukan hanya mengatur soal tindak pidana larangan-larangan saja, tapi ada aturan umum, ada pedoman di buku ke-1 ya yang harus kita pahami bersama untuk menjalankan pasal-pasal terkait larangan-larangan tersebut. Salah satunya adalah ya pasal 36 yang intinya mengatur tentang pertanggungjawaban pidana itu tidak ada pidana tanpa kesengajaan. Harus benar-benar ada mens rea. Kita mau tuduh orang melakukan tindak pidana harus ada benar-benar terbukti orang ini memang ingin melanggar hukum, memang ingin menimbun ya. Jadi jangan misalnya orang ingin mencari nafkah, kita kenakan tuduhannya melakukan penimbunan. Tapi nanti bisa dijelaskan Pak. Intinya kita pengen cari solusi. Yang kedua, ya KUHP baru Pak. Ini mengedepankan keadilan daripada kepastian hukum. Adil nggak? Orang cari nafkah ya kan harus dikenakan pidana dan lain sebagainya. Apakah nggak ada cara lain? Pidana itu kan ultimum remedium. Sampai baru pada penegakan hukum yang tegas. Dan KUHP ini kan dibuat untuk mendatangkan kemanfaatan bagi rakyat, terutama rakyat kecil. KUHP baru ini adalah produk perundang-undangan dari sudut pandang rakyat kecil. Kita ingin rakyat yang tadinya tidak berdaya ketika berhadapan dengan masalah hukum menjadi berdaya. Jadi hukum ini harus melindungi rakyat kecil. Nah, kita pengen itu nanti dieksplorasi teman-teman ya. Yang pertama dari Polda Sulsel, dari Pak Ferdinand dulu ya, disampaikan poin permasalahannya apa, lalu dari Polda Sulsel, lalu dari kuasa hukum Bu Supiah, ya baru dari Polres Waikanan. Kami persilakan. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi Polda Sulawesi Selatan yang telah berkomitmen untuk menghormati dan melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 108/PDT-G 2002/PN-MKS tanggal 17 Februari 2002 junto putusan Mahkamah Agung nomor 472.PK/PDT 014 tanggal 23 Desember 2014. 2. Komisi 3 DPR RI meminta agar Kapolda Sulawesi Selatan, Mabes Polri, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan serta pihak saudara almarhum Jalaluddin untuk segera berkoordinasi sesuai dengan kewenangan masing-masing
untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 108 garis miring PDT-G garis miring 2002 garis miring PN Makassar tanggal 17 Februari 2002 junto putusan Mahkamah Agung nomor 472 PK garis miring PDT garis miring 014 tanggal 23 Desember 2014 sesuai dengan mekanisme yang diatur ketentuan perundang-undangan dan melapor secara berkala kepada Komisi 3 DPR RI dalam waktu 30 hari. Ketiga, Komisi 3 DPR RI meminta Bid Propam Polda Lampung segera menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan kode etik profesi Polri oleh oknum penyidik Polsek Pakuan Ratu dalam proses penegakan hukum atas dugaan aktivitas penimbunan BBM ilegal atas nama Saudara Hartono di Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan secara transparan dan akuntabel. Keempat, Komisi 3 DPR RI meminta Polres Waikanan agar dalam penanganan perkara dugaan aktivitas penimbunan BBM ilegal atas nama Saudara Hartono untuk memperhatikan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur tentang unsur kesengajaan dalam pertanggungjawaban pidana serta mempertimbangkan pedoman pembinaan sebagaimana diatur pasal 53 ayat 2 dan pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur penegakan hukum untuk mengedepankan keadilan daripada kepastian hukum serta menghentikan penanganan perkara.